Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanasih Rahayu, mahasiswa STI Yasa Anggana Garut dari kelas 7A reguler B. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai matriks daur kehidupan industri. Konsep daur kehidupan telah lama dikenal sebagai alat analisa yang cukup signifikan dalam memahami dinamika kehidupan barang dan industri pasar, khususnya dalam pembahasan manajemen pemasaran. Ada 6 tingkatan atau fase yang dilalui oleh suatu daerah tujuan wisata, yaitu tahap yang pertama penjelajahan atau exploration, yang kedua pelibatan atau involvement, yang ketiga pembangunan atau pengembangan atau dengan yang disebut dengan development, yang keempat konsolidasi atau consolidation, yang kelima stagnasi atau stagnation, dan yang terakhir penolakan atau decline. Yang pertama kita bahas tahap yang pertama, tahap penjelajahan atau exploration. Pada tahapan ini, produk pariwisata atau daerah tujuan wisata masih sangat alami atau natural dan sama sekali belum tersentuh dengan teknologi modern. Aksesibilitas untuk menjangkau daerah tujuan wisata sangat terbatas, hanya mampu dilalui oleh jenis-jenis kendaraan tertentu saja, sehingga jumlah kunjungan wisatawan masih sangat sedikit. Begitu pula dengan jumlah fasilitas atau sarana penunjang pariwisata atau supporting tourist facilities, seperti akomodasi dan restoran masih kurang dan belum memadai. Pada tahapan ini, daerah tujuan wisata hanya akan dikunjungi oleh wisatawan tertentu seperti wisatawan petualang atau adventure, penjelajah atau explorer, dan peneliti atau research. Yang kedua, tahap pelibatan atau involvement. Pada tahapan ini, masyarakat sudah mulai terlibat dalam kegiatan pariwisata. Masyarakat khususnya, masyarakat lokal terlibat aktif dalam upaya perbaikan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata yang lainnya. Selain itu, masyarakat mulai melihat bahwa kedatangan wisatawan dalam jumlah tertentu dapat menciptakan peluang usaha bagi mereka. Masyarakat lokal bisa membuat beraneka ragam kerajinan untuk dijual kepada wisatawan dan membangun usaha-usaha kecil yang berkaitan dengan pariwisata seperti kedai kopi atau coffee shop, toko kerajinan seni atau art shop, dan lain-lain. Yang ketiga, tahap pembangunan atau pengembangan atau dengan yang disebut dengan development. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, maka dibangun dan dikembangkan berbagai jenis usaha perdagangan jasa pariwisata seperti hotel, villa, restoran, biro perjalanan wisata, dan lain-lain. Begitu juga dengan objek-objek wisatanya. Mereka ditata sedemikian rupa sehingga semakin menarik wisatawan untuk mengunjungi objek-objek tersebut. Di objek-objek wisata juga dibangun berbagai sarana penunjang seperti toilet, tempat peristirahatan, dan warung makanan atau minuman untuk para wisatawan, pramu wisata, dan sopir. Yang keempat, tahap konsolidasi atau consolidation. Pada tahapan ini secara keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan masih mengalami peningkatan, sehingga proses positioning masih dapat berjalan dengan baik dan bahkan citranya sangat mudah diingat dan tersebar luas di mana-mana. Keterkenalan suatu daerah tujuan wisata sangat dipengaruhi oleh positioning, misalnya di Bali. Bali sebenarnya telah memiliki positioning yang bagus di mata internasional baik di Asia maupun di Eropa. Dan yang kelima, tahap stagnasi atau stagnation. Pada tahapan ini merupakan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi. Setelah tercapainya jumlah kunjungan tertinggi, biasanya akan terjadinya penurunan kembali jumlah kunjungan wisatawan yang diakibatkan oleh semakin buruknya sarana-sarana dan pelayanan perdagangan jasa pariwisata. Ini juga dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi suatu daerah tujuan wisata karena sudah mulai tercerminnya citra atau image buruk terhadap daerah tujuan wisata tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, tahap penolakan atau decline. Pada tahapan ini, wisatawan sudah meninggalkan suatu daerah tujuan wisata dan tidak mau lagi mengunjungi daerah tujuan wisata tersebut yang diakibatkan karena banyak faktor seperti tidak nyamannya tempat tersebut, terganggunya wisata pada saat berlibur, terjadinya kerusakan lingkungan, dan lain-lain.
Tidak adanya kunjungan wisatawan seringkali mengakibatkan perubahan fungsi dari fasilitas perdagangan jasa pariwisata. Untuk menghindari hal-hal tersebut, sangat diperlukan adanya diversifikasi dan komodifikasi produk-produk pariwisata. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.